fisiknya disampaikan, maka so agak-agak tarang sadiki identitas seseorang. Selain nama, selain fisik, orang Ambon juga itu biasa fam. Kalau dibilang fam apa, oh langsung tahu itu dia asal dari mana. Pas dibilang dia fam, biasa orang-orang di bagian timur, bukan saja orang Ambon, di Manado baik, di mana di Sulawesi juga kalau ada fam, pasti sudah tahu oh ini orang dari mana gitu. Itulah yang mau menampilkan identitas. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dengan firman Tuhan saat ini, kita tidak hanya menyandang identitas kita secara jasmani tadi, berdasarkan nama, fam, atau secara fisik. Tetapi sebagai orang Kristen, kita memiliki identitas sebagai orang Kristen. Nah, identitas sebagai orang Kristen yang seperti apa? Apakah pas dia pakai rantai salib sabata memer, oh iyo orang Kristen itu. Tidak hanya sebatas yang kelihatan seperti itu mau dikatakan bahwa identitasnya sebagai orang Kristen, melainkan dengan perbuatan kasih. Banyak orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita mengetahui itu. Orang Kristen itu selalu melekat dengan 5 huruf, K-A-S-I-H, kasih. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kasih itu hanya sebatas ucapan, ataukah kasih itu dinyatakan dalam perbuatan kita yang menjadi identitas yang nyata, bukan hanya identitas yang disebutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan yang mau mengasihi Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa untuk membedakan orang Kristen, maka kita memiliki predikat, menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Dan itu pun harus dinyatakan dalam perbuatan kita, kasih yang dinyatakan. Sebagaimana konteks bacaan kita saat ini, dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Penatua, di mana terjadi permasalahan dalam jemaat di Asia Kecil. Apa yang menjadi permasalahan di sana? Ternyata ada ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat yang mempertanyakan tentang identitas Yesus Kristus itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, maka kenapa dia ada di tengah-tengah dunia? Mengapa dia harus mati? Mengapa dia harus turun ke dalam kerajaan maut? Itu yang menjadi pertanyaan nabi-nabi palsu pada saat itu. Dan menjadi ajaran sesat yang membuat iman jemaat di Asia Kecil itu bimbang. Mereka mempertanyakan bahwa Yesus itu dia manusia yang cenderung membuat kejahatan dan dia tidak layak menyandang predikat sebagai Tuhan Allah. Itu yang mereka perdebatkan. Sehingga dalam surat 1 Yohanes pada saat ini bacaan kita mau menegaskan dan mengingatkan jemaat Tuhan di Asia Kecil untuk mereka tidak koyak iman mereka terhadap ajaran-ajaran itu. Karena Yesus adalah manusia yang sejati, tetapi ia tidak serupa dengan dunia ini. Menurut mereka, menurut pemahaman dan ajaran mereka, namanya Tuhan tidak boleh berhubungan dengan dunia yang jahat. Tetapi Allah berencana lain saudaraku. Allah mengasihi saya dan saudara sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk ada bersama di tengah dunia supaya apa? Karena manusia ini kalau dorang seng lia, kalau cuma tinggal kasih perintah, maka dorang seng nodek. Betul kaseng? Kalau dorang cuma, apalagi kalau anak-anak kalau orang tua kasih perintah. Bilang kalau papa ada berangkat tugas ini di Jakarta, kemudian ingat jangan lupa bersihkan rumah, cuci piring. Dia cuma mengaku iya, tapi pas papa so berangkat, apalagi kalau so 1 bulan. Nanti dulu dekat-dekat semua datang dulu,
baru dia pasti bikin bersih. Kan dia bilang, kan Papa Jos yang lihat toh. Nah, sehingga dengan demikian itu hanya gambaran. Sama, kalau manusia, orang cuma hanya percaya, orang punya Tuhan, Tuhan Yesus. Kemudian, katon seng lihat dan menyaksikan itu, walaupun memang saat ini memang katon mungkin saya bisa lihat Tuhan Yesus sama seperti para murid, sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab. Tetapi katon bisa menyaksikan itu di dalam firman Tuhan. Dan itu nyata, Tuhan Yesus pun merasakan menderita. Tuhan Yesus pun merasakan sengsara. Tetapi kesengsaraannya itu tidak kekal. Karena apa? Karena dia anak Allah. Dia berkuasa. Selain dia manusia yang sejati, dia juga adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Itu beda. Sehingga itu menjadi kekuatan for beta dengkat. Basudara dong semua. Bahwa katon juga sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan Allah menjadikan katong ahli waris kerajaan surga. Anak-anak Allah, sebagaimana bacaan kita dari perikopnya saya sudah jelas. Bahwa katong semua ini adalah anak-anak Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kembali untuk katong renungkan bersama-sama. Berada di posisi manakah katong saat ini? Apakah katon sama seperti apa yang dilukiskan di dalam firman Tuhan saat ini, keadaan jemaat yang masih juga sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus menebus dari dosa, tetapi masih berkompromi dengan dosa itu sehingga dia juga menjadi anak-anak iblis. Bukan beta yang berkata, tapi firman Tuhan yang berkata. Mau menggambarkan tipe anak-anak Allah yang seperti apa, anak-anak iblis yang seperti apa. Dan beta mungkin juga mau paparkan ciri-ciri itu. Karena kata so tahu dari sekolah minggu so diajarkan. Kalau yang benar, kalau yang baik, semua itu datang dari Tuhan Allah. Semua itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Alkitab mencatat ada yang seng baik. Ada Alkitab mencatat yang seng baik, tetapi bukan berarti Alkitab atau ajaran katong itu berkompromi dengan dosa, tidak. Tetapi dosa harus diungkapkan supaya apa? Supaya iblis dipermalukan dan Kristus dimuliakan. Itu maksudnya. Makanya katong jadi orang Kristen bangga. Karena apa? Katong pun Alkitab sendiri itu jelas menyatakan. Tidak ditutup-tutupi. Disebutkan yang baik seperti apa, yang jahat seperti apa. Yang jahat itu bukan berarti katong iko. Tetapi itu sebagai peringatan. Sebagai tanda kutip untuk waspada. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Atau biasa orang Amon berkata, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu yang beta mau sampaikan sebagai motivasi. Supaya jangan iblis ini dia senang kalau katong bicara-bicara akan dia. Yang katong harus bicarakan adalah Yesus Kristus. Dan apa yang harus menjadi tugas beta dan saudara sebagai anak-anak Allah adalah hidup benar di hadapan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Ada dia pun pelengkap dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan itu ditunjang dengan perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata. Dan yang kedua, nyatakan kebenaran Kristus kepada orang lain. Nyatakan kebenaran Kristus, bukan katumpung kebenaran. Karena yang benar bagi manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Karena itu peka. Minta kuasa Roh Kudus menuntun katong. Sehingga apa yang katong nyatakan benar bukan versinya katong, tapi versinya Tuhan yang menuntun katong. Sehingga apa yang diperkatakan dalam ayat 10 katong pun pembacaan saat ini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada dua hal di sini. Ketika katong mau melakukan kebenaran Tuhan, maka tidak hanya katong punya hubungan itu dengan Tuhan saja, tapi katong punya hubungan juga dengan sesama. Dan dimulai dalam lingkup kecil, dalam lingkup katong pun keluarga. Mungkin ada selisih paham, mungkin banyak permasalahan, tetapi mari saling mengingatkan. Mari buka hati. Karena Tuhan Yesus mau bukan cuma orang katakan, orang kasihi Tuhan. Tapi kalau katong sendiri dalam keluarga semberes. Maka itu mari sama-sama saling menerima.
mungkin ada gengsi-gengsi, tapi mari, kebenaran menurut katong bukan berarti kebenaran menurut Kristus, tapi torang terus minta di dalam doa. Jangan pernah melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin ada peluang karena iblis itu licik. Tetapi tetap minta kuasa Tuhan supaya menguasai setiap katong punya pikiran. Agar katorang senjata dalam lubang yang sama, kemudian katorang berbuat dosa yang sama. Kalau dosa yang sama torang terus berbuat, maka ia akan disebut sebagai orang yang bebal. Kalau yang tetap, maka torang itu bukan anak-anak Allah. Tetapi kalau torang bisa bangkit dari keterpurukan hidup, orang bilang bertobat, bahasa Alkitab bilang bertobat, maka karena manusia sangat ada yang sempurna. Tetapi ketika katong bisa bangkit, maka Kristus dimuliakan. Itu yang Tuhan Yesus mau selama katong masih hidup di tengah dunia ini. Itu adalah kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah. Ini cerita mungkin so pernah katong dengar, tapi saya mau kembali kasih ingat katong. Suatu saat ini ada ibu pendeta dengan anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu ini paling rajin sekali di gereja. Nah, karena suatu saat ini dia butuh sekali pelayanan. Jadi dia datang, dia habis sekolah minggu, biasa sekolah minggunya tak pisah. Pagi. Jadi saya bukan di tempat ini, kalau Tin tahu itu biasa siang. Kalau di GPM biasa sekolah minggu siang . Nah, kalau di tempat lain itu biasa pagi. Jadi selesai sekolah minggu, dia masih masuk gereja. Dia masih masuk gereja dan dia pun papa dan mama. Karena ternyata ada yang dia butuhkan. Sama ini ibu pendeta. Pas ibu pendeta so turun mimbar ini, ibu pendeta masih pi pelayanan lagi di rumah-rumah. Tapi dia tinggal iko. Lalu ibu pendeta tanya for dia, kenapa ade tinggal iko ibu pendeta? Kon dia bilang, sing ibu minta tolong dulu, ibu datang dulu cepat-cepat di beta pun rumah. Karena beta masih membutuh pelayanan doa dengan ibu. Oh iyo ada yang sakit ibu, mari datang dulu. Akhirnya dia langsung rabu-rabu pergi. Ibu pendeta langsung rabu-rabu pergi. Padahal masih ada pelayanan lagi nih. Karena padat ini dia ibu pendeta pun pelayanan. Pergi ketemu dengan itu ade. Mau cari tahu ini siapa yang sakit supaya mau pergi berdoakan ini. Pas sampai kamari itu anak sekitar usia 5 tahun lah. Itu ade bawa ibu pendeta di satu kamar. Pas lihat begini, siapa yang sakit? Ternyata itu ade pun kucing yang sakit. Oh ibu pendeta bilang, bukan main, beta so buru-buru leh, padahal ini cuma kucing yang sakit. Tapi karena namanya pendeta jadi harus tetap mesti lakukan pelayanan kepada siapapun. Apalagi ini makhluk hidup juga, makhluk hidup kan bukan cuma manusia. Jadi ibu pendeta mau bilang terpaksa, mungkin juga. Jadi itu ada bilang ibu pendeta doakan beta punya kucing dulu yang sakit supaya dia sembuh. Karena mungkin terpaksa dengan rasa jengkel juga, ibu pendeta langsung bilang, iya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ini kucing sakit. Jadi kalau dia mau mati, mati sah. Kalau dia mau hidup, hidup sah. Amin. Sudah. Langsung ibu pendeta pergi. Beberapa bulan berlalu. Tiba-tiba ibu pendeta ini sing ada pimpin-pimpin ini di gereja. Jadi ini anak kecil ini, pada dia siapkan bingkisan yang selama ini dia tabung untuk mau kasih hadiah for ibu pendeta yang doakan dia pun kucing, ternyata itu sembuh. Jadi dia tanya sama guru sekolah minggu, sama pengasuh kalau di sini. Ibu pengasuh, itu ibu pendeta anto di mana sen? Padahal dapat lihat lagi. Langsung itu ibu pengasuh bilang, antua sekarang so sakit, antua ada di rumah ini. Oh iya antua sakit, ibu pengasuh beta mau pergi juga berdoa for antua juga. Nah, jadi ibu pengasuh bilang, iya mari. Tapi beta yang berdoa ibu karena waktu itu antua berdoa beta pun kucing sampai sembuh. Langsung ibu pengasuh bilang, iya mari atau pergi. Baru ada yang berdoa. Nah sampai di sana dia kasih dia pembingkisan itu sebagai ucapan terima kasih for ibu pendeta. Ini ibu pendeta ibu pendeta so sakit, beta sen tahu. Tapi ibu pendeta beta mau berdoa. Selain beta pun ucapan terima kasih, beta pun kado ini, beta mau berdoa for ibu pendeta. Kok ibu pendeta ini pun senang karena ini anak kecil tuh. Iya aduh ade dangkelai. Iyo mari ibu pendeta senang sekali kalau ade mau berdoa. Dia berdoa. Apa yang dia doakan? Tuhan Yesus, ibu pendeta ini sakit. Kalau mau mati, mati. Kalau mau hidup, hidup.
Mungkin katong ketawa, tapi ini hanya cerita, mungkin lucu juga, tapi ini cuma cerita sebagai gambaran. Apa yang orang tua tanam, apa yang orang tua ajar, itu anak-anak orang iko. Makanya anak-anak dibilang itu fotokopinya orang tua. Bukan cuma muka yang dia fotokopi akan, tapi dia pun kelakuan juga. Sampai ada itu peribahasa, kalau dulu saya salah dengar itu, buah jatuh seng jauh dari dia pe pohon. Tapi kalau zaman sekarang, zaman milenial, anak-anak muda dorang pasti tahu. Dorang sambung akang, buah jatuh seng jauh dari dia pun pohon. Tapi kalau marsegu ambil, jauh tuh. Itu cuma plesetan Tapi kurang lebih seperti itu, secara umum seperti itu. Apa yang orang tua bawa, itu anak-anak pasti fotokopi akan. Karena itu tugas beta dan saudara. Sebagai orang tua, tidak hanya orang tua umum, tapi katong punya identitas lain, yaitu orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang kenal Yesus Kristus dan melakukan kebenarannya. Sehingga itu orang tanamkan, katong tanamkan dalam setiap kehidupan anak-anak cucu katong. Walaupun mungkin ada keseleo sedikit, tapi katong ingatkan supaya apa? Kehidupan keluarga diberkati Tuhan, maka itu akan meluas. Orang lain yang melihat pun menjadi sukacita. Bahkan Tuhan izinkan orang-orang yang saya mengenal Tuhan Yesus pun bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan. Dan kalau mau tanya, siapa yang mau? Pasti semua mengaku, beta mau Tuhan. Supaya beta pun keluarga diberkati. Supaya beta menjadi berkat juga bagi orang lain. Jangan stop sampai di, beta mau Tuhan, beta pun keluarga diberkati. Jangan cuma stop sampai situ. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu suatu amanat agung. Amanat agung untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dalam kehidupan katong, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Saat ini, dalam sakramen baptisan kudus, kekasih keluarga juga membawa anak-anak. Bawa anak kekasih. Dan kenapa jemaat juga jadi saksi? Karena tugas itu bukan hanya kepada orang tua kandung, kepada para saksi, tetapi parkatong semua yang menyaksikannya punya tanggung jawab rasuli. Tanggung jawab rasuli itu berarti kepada Yesus secara umum sebagai orang Kristen. Ketika katong lihat, oh iyo itu keluarga ini pun anak, katong ada waktu dia baptis, mana anak supaya kalabor. Tapi bukan berarti katong hadirkan lagi mulai dari dalam keluarga, jemaat, masyarakat, bahasa-bahasa yang menjadikan kebun binatang dalam keluarga. Anak anjing lah, anak setan lah. Bukan seperti itu. Tetapi didik dia dalam kasih. Kasih itu bukan kasih biar, tapi kasih yang mendidik, menyatakan kesalahan. Dan kebenaran berdasarkan Yesus Kristus, bukan kebenaran menurut versi katong. Itu tugas bagi orang tua dan para saksi. Jadi kalau papa dan mama Ani bukan punya tugas cuma mau kasih kado pada saat Natal. Tapi tugas juga membimbing dalam iman. Dan tugas itu berlangsung bukan sampai dorang menikah baru selesai. Sampai akhir hidup mereka tetap tugas dan tanggung jawab itu harus melekat. Karena janji saudara sebentar bukan hanya dilihat dan disaksikan oleh manusia, tetapi kepada Tuhan Allah di sorga. Karena itu, mari katong semua yang sudah terima kuasa kebangkitan Kristus, predikat anak-anak Allah itu, biarlah katong dapat pertanggungjawabkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan tabula bale, bukan memuliakan nama Tuhan tapi bikin malu Tuhan. Bukan anak-anak Allah itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu memperkuat katong pun iman, memperlengkapi katong untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan memalukan iblis. Amin.